Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, kalau kita cermati pemberitaan berbagai media online, cetak maupun media sosial hari-hari ini, eh, ada banyak hal yang menarik terutama di ranah dinamika politik bangsa kita menjelang pemilu lagi 1 tahun lagi. Kalau kita ini 1 tahun lagi, kurang lebih 12 bulan lagi kita akan menyongsong pemilu 2024 yang akan datang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa partai terutama Nasdem dan partai Gerindra telah mengumumkan calon presidennya pada pemilu untuk bertarung di pemilu 2024 yang mendatang. Sementara partai penguasa yang kita tahu adalah partai juga terbesar, anggota menempatkan anggota parlemennya, atau partai pemenang pada pemilu 2014 maupun 2018 yang lalu, yaitu PDIP. Itu sampai sekarang bahkan ada berita hari ini yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto mengumumkan bahwa PDIP belum akan mengumumkan calon presidennya sampai persoalan ekonomi selesai tertangani. Yang oleh hari-hari ini bahkan banyak orang, pemerintah juga mengatakan bahwa untuk kondisi ekonomi Indonesia atau global pada tahun 2003 yang akan datang akan semakin berat karena banyak faktor di dunia internasional, termasuk juga kondisi ekonomi Indonesia yang banyak hal yang kemudian sampai sekarang itu tidak sebaik yang kita harapkan. Saudara sekalian, tapi kita fokus kepada soal dinamika politik di internal PDIP tentang pertarungan. Ada pertarungan di sana yang apakah antara Ganjar atau Puan Maharani yang akan calonkan PDIP. Saudara sekalian, memang kalau kita cermati misalnya munculnya KIB yang diduga kuat oleh banyak orang, mengatakan bahwa itu adalah di dalamnya pembentukan itu, di dalamnya terdapat peran besar dari Pak Jokowi untuk mempersiapkan kendaraan bagi Ganjar jika PDIP tidak mencalonkan Ganjar di Pilpres yang akan datang dan mencalonkan orang lain, misalnya Prabowo Puan atau yang lainnya, atau Puan dengan siapa. Kemudian kita juga cermati bahwa banyak pengamat politik bahkan juga lembaga-lembaga survei yang sangat mendominasikan Ganjar, yang dibuat sedemikian rupa sehingga di berbagai survei mainstream yang juga banyak orang mengatakan bahwa itu juga banyak dipesan oleh para oligarki entah siapa, sehingga posisi Ganjar selalu di atas dan kemudian Prabowo di atas, yang lain kemudian juga Anies. Jadi tiga ini yang kemudian menjadi dianggap tokoh yang memiliki dukungan yang besar di masyarakat Indonesia untuk pemilu 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, kalau kita cermati dinamika di internal partai PDIP, memang kelihatannya terjadi dinamika yang sangat tinggi di PDIP, terutama oleh Ibu Mega sendiri sampai sekarang mengambil sikap, dan kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa PDIP melalui sekjennya telah mengumumkan bahwa PDIP belum akan mengumumkan calon presidennya sampai persoalan ekonomi tertangani. Artinya belum, bisa jadi di akhir tahun yang akan datang baru diumumkan, atau diumumkan di last minute, ataupun nanti sudah di last minute atau menjelang pendaftaran seperti yang dilakukan oleh sebelum-sebelumnya. Saudara sekalian, memang pertarungannya begitu ketat, karena kita juga menduga bahwa dengan pembentukan KIB itu juga sekaligus bisa menekan PDIP untuk segera mengumumkan Ganjar. Demikian juga berbagai lembaga survei yang
yang menominasikan Ganjar selalu sebagai pemenang teratas atau seakan-akan menggambarkan itulah dukungan rakyat terbesar di Indonesia itu kepada Ganjar, itu juga bisa jadi ditafsirkan sebagai upaya untuk mendesak PDIP untuk mencalonkan Ganjar. Demikian juga banyak pengamat yang kita duga juga menjadi sponsor bagi Ganjar yang muncul di televisi, dan karena pengamat saya juga heran ya, para pengamat politik itu kan, atau para sarjana kita yang tahu tentang soal-soal politik itu kan mungkin jutaan orang di Indonesia, tetapi yang muncul itu juga seperti Adi Prayitno, sedikit-sedikit Adi Prayitno, sedikit, dan Adi Prayitno diduga kalau kita lihat wawancara-wawancara dia itu selalu saja memihak ke Ganjar misalnya, dan mempercayai betul hasil survei, padahal banyak orang juga mempertanyakan lembaga-lembaga survei itu diduga pesanan. Mereka melakukan survei, kegiatan survei itu ada oligarki, ada kelompok pemodal besar yang membiayai itu dengan kepentingannya untuk memunculkan Ganjar selalu di posisi yang teratas. Nah, itu juga merupakan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh mereka kepada PDIP, atau setidaknya kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Saudara sekalian, kalau informasi tentang misalnya Pak Jokowi juga ikut bermain di dalam dan mempersiapkan putra mahkota, dan dalam hal ini adalah Ganjar, maka dan andaikan itu Ganjar juga tidak dikehendaki oleh Ibu Mega misalnya, dan Ibu Mega lebih pada memilih Puan Maharani dengan berbagai pertimbangan, tentunya Ibu Mega lebih tahu, misalnya karena ada kasus Ganjar disebut-sebut di dalam kasus EKTP dan lain sebagainya. Dan Ibu Mega mungkin juga punya data bahwa sesungguhnya Ganjar atau siapapun, berangkat dari pengalaman pencalonan Pak Jokowi dulu, itu tidak banyak berarti bagi untuk mendongkrak suara PDIP. Dulu banyak orang begitu mengagung-agungkan Pak Jokowi pada periode pertama, mengatakan bahwa kalau bukan Pak Jokowi tidak dicalonkan PDIP, maka PDIP akan habis di pemilu. Tapi kenyataannya bahwa ternyata dengan mereka mencalonkan Jokowi, efek terhadap perolehan suara PDIP hanya 4% sekian. Kemudian pada periode kedua sebagai incumbent ternyata tidak 1% berefek untuk meningkatkan perolehan suara PDIP. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu tentunya mungkin Ibu Mega tahu bahwa dan yakin bahwa Ibu Mega tidak mau lagi dipengaruhi oleh kebohongan-kebohongan yang didesain untuk mempengaruhi PDIP, baik itu di kelompok relawan Pak Jokowi yang hari-hari ini mengatakan bahwa kalau bukan Ganjar maka PDIP habis, seperti yang dilakukan pada masa-masa yang lalu terkait dengan masalah Pak Jokowi. Ternyata itu nonsens, tidak benar. Nah, tetapi kemudian andaikan itu benar bahwa Pak Jokowi menyiapkan kader Pak Ganjar di luar kebijakan partai PDIP, maka ini juga boleh diterjemahkan sebagai pengkhianatan besar Pak Jokowi. Demikian juga Ganjar, kalau itu dianggap bersekongkol untuk melawan kebijakan PDIP, maka itu kedua-duanya mengkhianati partainya, yaitu PDIP, terutama Pak Jokowi yang telah diusung berulang kali sebagai capres di DKI, sebagai capres, itu dianggap sebagai pengkhianat terhadap kepemimpinan Ibu Mega. Apalagi hari-hari ini kita tahu bahwa di media sosial juga cukup viral bahwa para relawan-relawan Pak Jokowi yang hari-hari ini mendukung Ganjar meminta supaya Pak Jokowi segera menjadi ketua umum PDIP. Tentunya dalam hal ini juga Pak Ganjar dapat diduga terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, tentunya itu menambah semakin, secara emosi mungkin akan membuat Ibu Mega semakin marah, dan Ibu Mega sudah punya menyusun rencana sendiri dan akan tidak membiarkan hal itu terjadi. Apalagi ada yang mengatakan bahwa Ibu Mega sebetulnya tidak ingin kepemimpinan PDIP akan datang itu tidak boleh lepas daripada Trust Soekarno.
kawan-kawan sekalian, sehingga Ibu Mega lebih cermat melihat mana yang berbohong dan mana yang tidak berbohong. Misalnya Pak Jokowi kalau benar bahwa dia menyiapkan KIB, dan saya kira benar karena begitu banyak orang berkesimpulan seperti itu untuk menjadi menyiapkan langkah jika PDIP tidak mencalonkan Ganjar misalnya. Itu kan sudah dianggap PDIP jika PDIP mencalonkan yang lain dan kemudian mendorong Ganjar untuk calon di KIP, tentunya keduanya telah berkhianat terhadap partai PDIP misalnya, atau sekaligus juga berkhianat terhadap kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah membesarkan mereka sejak dari Solo, Jakarta, kemudian jadi presiden. Ganjar pun demikian, DPR berulang-ulang, kemudian menjadi gubernur 2 periode, itu juga karena dukungan PDIP. Nah, hal yang menarik dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi yang kemudian beralih untuk mendukung relawan, terutama yang beralih mencoba untuk mendesakkan, membangun opini yang mendesak supaya PDIP segera mencalonkan Ganjar. Dan dengan seperti yang dikatakan kata-kata bahwa kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar maka PDIP habis. Itu tentunya mungkin di mata Ibu Mega bahwa dengan hitungan-hitungan yang ada, dengan pengalaman yang sebelumnya telah terjadi, Ibu Mega mengatakan itu nonsens. Jadi kalau suatu ketika Ibu Mega tidak mencalonkan Ganjar, maka Ibu Mega sudah berkesimpulan dan telah menghitung seluruh langkah yang akan terjadi, apalagi ada keinginan untuk merebut kepemimpinan PDIP dari Trah Soekarno. Yang sebetulnya ini bukan hal baru. Kita sudah dengar juga beberapa bulan yang lalu bahwa kalau Ganjar yang menjadi presiden, maka Ganjar akan mendorong bisa menjadi ketua umum PDIP. PDIP diambil alih dari Trah Soekarno, bisa Ganjar jadi ketua atau Pak Jokowi yang ketua, atau kalau juga Ganjar yang ketua maka Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina. Seperti pada masa yang lalu di mana almarhum Pak Taufik Kemas menjadi ketua pembina dari PDIP dan Ibu Mega sebagai ketua umum. Nah, ini tentunya kita sudah dengar itu, desas-desus seperti itu, dan kemudian ini semakin real karena para pendukung Jokowi yang ada di dalam pendukung Jokowi di dalam tim pemenangan Pak Jokowi di masa lalu dan sekarang ini beralih ke Ganjar sudah menyuarakan semakin terang benderang tentang skenario itu. Tentu ini akan membuat Ibu Mega semakin marah terhadap mereka. Nah, sehingga saudara sekalian, kalau dinamika ini berjalan terus, kondisi seperti yang terjadi, saya tidak yakin bahwa Ibu Mega akan mencalonkan Ganjar, karena Ibu Mega punya segudang pengalaman dan tentunya beliau punya hitung-hitungan karena pasti punya informasi dari intelijen dan lain sebagainya tentang apa yang terjadi sesungguhnya di bawah, di masyarakat gitulah. Nah, saudara sekalian, saya juga menduga dan banyak juga orang menduga bahwa dengan misalnya terjadi pengambil alihan PDIP dari Ibu Megawati atau di Trah Soekarno misalnya, maka ke depan akan dengan mudah misalnya Pak Jokowi melanjutkan dinasti politiknya. Misalnya Gibran digadang-gadang akan menjadi calon gubernur DKI melalui PDIP misalnya, karena PDIP sudah diambil alih oleh mereka. Misalnya andaikan rencana PDIP dan Ganjar dan rencana Pak Jokowi dan Ganjar itu misalnya berjalan mulus seperti yang disuarakan oleh relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian menjadi relawan Ganjar hari-hari ini. Nah, kawan-kawan sekalian, tentunya itu semakin rumit tentunya apa akan terjadi di PDIP, dan Ibu Mega sekali lagi bukanlah politisi hari ini tetapi malang melintang bertahun-tahun sebagai pejuang. Dia jungkir balik ketika masa pemerintahan Orde Baru melawannya, tapi dia tetap kekeh dan kemudian keluar sebagai pemenang pemilu berapa kali berulang-ulang dan hingga hari ini gitu. Jadi dari pengalaman itu dia tidak percaya lagi terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para komentator
yang mengatasnamakan sebagai pengamat independen, tapi sesungguhnya diduga mereka telah dibayar oleh oligarki untuk berbicara sesuai dengan pesanan oligarki yang dikehendaki. Misal oligarki bermain di kelompok Pak Jokowi maupun Ganjar. Yang kedua, misalnya para lembaga-lembaga survei yang melambungkan nama Ganjar untuk menekan PDIP dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita nanti lihat, karena kalau kita ingat pidato dulu menjelang pilkada, dan waktu itu awal-awal baru masih sayap-sayap bahwa Gibran mau calon presiden, Ibu Mega sempat pidato, dan pidato itu seakan-akan tidak mengendaki karena dianggap tidak berjuang dan apa-apa, masih tidak punya pengalaman politik dan lain sebagainya. Tapi kemudian walaupun terakhir PDIP mencalonkan Gibran di Solo dan kemudian mencalonkan menantunya Pak Jokowi jadi wali kota Medan misalnya. Nah, oleh karena itu semakin menambah kecurigaan, apalagi situasi pemerintahan Pak Jokowi hari-hari ini juga tidak terlalu bagus dari sisi pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Utang makin merajalela, di publik juga banyak menyoroti Pak Jokowi, mulai dari dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi, kemudian janji-janji politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi juga banyak yang dianggap berbohong, tidak ditunaikan, sehingga di publik, setidaknya di di luar publik, di luar relawan-relawan Pak Jokowi dan Ganjar ini, mereka mengatakan pemerintahan Pak Jokowi penuh dengan dusta. Misalnya oleh beberapa waktu yang lalu mahasiswa UI mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf ini adalah pemerintahan dusta, penuh dusta dan lain sebagainya. Karena memang banyak hal dalam janji-janji kampanye politik di Pak Jokowi, baik yang pertama maupun kedua, periode pertama maupun kedua, itu nyaris tidak diwujudkan. Soal SMK, soal tidak impor, soal utang, tidak akan mengutang dan lain sebagainya, itu diputar kembali di berbagai media sosial, di Twitter, di Twitter, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya hari-hari ini. Dan semua janji-janji itu dianggap sebagai janji palsu, janji yang tidak benar, dianggap dusta dan lain sebagainya oleh pemerintahan, oleh Pak Jokowi sendiri. Ya, Pak Jokowi sendiri melakukan itu, sehingga ketika mendorong Ganjar itu dianggap tidak menguntungkan PDIP, terutama dalam hal kepemimpinan PDIP di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita sangat mencermati kenapa PDIP mengambil langkah-langkah seperti itu. Apakah itu bagian dari strategi? Tetapi saya yakin betul bahwa PDIP mengambil keputusan di akhir, dan misalnya pada akhirnya mencalonkan orang lain bukan Ganjar, maka PDIP sudah punya, Ibu Mega sudah punya kalkulasi sendiri, dan Ibu Mega mungkin agak banyak kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Contoh juga yang lain yang kita bisa lihat adalah ketika pada periode kedua Pak Jokowi, yang dianggap PDIP sebagai partai terkemuka untuk mendukung dan mencalonkan Pak Jokowi di periode pertama maupun kedua, ternyata ketika setelah menang, susunan portofolio kabinet yang diberikan kepada PDIP juga adalah lebih banyak mengurus dalam arti kertas daripada misalnya menjadi tim ekonomi dan lain sebagainya. Justru yang paling diuntungkan oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, dan partai-partai koalisi yang lain, Partai PAN yang tidak berkeringat di dalam pemenangan pemilu 2018 yang lalu, yang periode kedua Pak Jokowi justru mendapatkan portofolio kabinet di pemerintahan Jokowi periode ini, dengan yang membidangi bidang ekonomi sebagai Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita bisa pahami kalau misalnya walaupun itu tidak diungkapkan oleh PDIP, tetapi kita yakin pasti ada kekecewaan Ibu Mega sebagai pimpinan partai tertinggi yaitu PDIP, dan sekaligus sebagai pemenang pemilu. Nah, itu yang saya yakin bahwa, dan banyak orang juga meyakini bahwa ada kekecewaan yang dipendam oleh
Ibu Mega sebagai ketua umum partainya dan dianggap sebagai pimpinan koalisi untuk memenangkan Pak Jokowi di periode pertama maupun kedua. Juga termasuk Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Nah, sehingga mereka punya perilaku seperti ini yang tidak taat terhadap, diduga tidak taat dan dicoba tidak taat terhadap kebijakan partai yang dipimpin oleh Ibu Mega, dan diduga menekan Ibu Mega dan menyiapkan skenario lain yang berlawanan dengan keputusan PDIP nanti. Itu akan semakin terbuka pertarungan politik antara Ibu Mega dengan sebagai ketua umum sebagai ketua umum partai, dan Pak Jokowi dan geng Ganjar atau gengnya misalnya di KIB, dan kemudian misalnya mencalonkan Ganjar, maka situasinya akan semakin seru karena sudah pasti akan berhadapan-hadapan antara PDIP Ibu Mega dan Pak Jokowi dan gengnya Ganjar misalnya, ya, saudara sekalian. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan sekalian apa yang kita coba untuk sampaikan pada video ini, melihat pencermatan fenomena dinamika politik terutama berkaitan masalah pencalonan calon presiden di internal PDIP misalnya, yang di satu sisi didesak, ditekan, membangun opini untuk menekan PDIP untuk segera mendeklarasikan Ganjar, tetapi tidak direspon. Sementara di luar sana opini sedemikian rupa digoreng untuk mengatakan, diantaranya mengatakan jika kalau bukan Ganjar yang dicalonkan oleh PDIP, maka nasib PDIP terkubur di pemilu 2024 yang akan datang. Di satu sisi pemain aktor yang lain, Pak Jokowi sendiri seakan-akan memainkan keep ini untuk menekan Ibu Mega PDIP untuk segera mencalonkan Ganjar. Kalau tidak mencalonkan Ganjar, Ganjar akan ditampung di KIB misalnya, dan itu bukan rahasia lagi. Walaupun di partai-partai yang di KIB itu seperti PAN dan P3 diduga kalau mencalonkan Ganjar, maka diduga P3 akan terkubur, tidak akan lolos parliamentary threshold. Bahkan juga PAN, karena PAN ini sudah menjadi ada partai lain yang dipimpin oleh Amin Rais, yaitu Partai Umat, yang akan berperan besar untuk mengubur PAN di pemilu 2024 yang akan datang. Nah, karena tidak mungkin pendukung Ganjar ini tidak mungkin bisa memberi dukungan penuh terhadap memberikan dukungan penuh terhadap atau memilih P3 maupun PAN, yang sebetulnya P3 ini kan partai politik, mengusung politik identitas, ya. Coba sekarang kita tantang kalau P3 itu misalnya tidak menggunakan logo Ka'bah, semakin hancur lagi. Dengan mengusung Ganjar saja banyak orang mengatakan akan habis P3 di masa akan datang, di pemilu yang akan datang. Demikian juga PAN, apalagi di PAN itu punya kompetitor terkuatnya adalah seluruh basis PAN akan diambil alih oleh Amin Rais melalui Partai Umatnya. Ditambah lagi dengan pilihan mencalonkan calon presiden yang bukan selama ini, ya, bukan calon yang yang dari sisi pendukung PAN itu bukan pilihan ke Ganjar, tetapi pilihan ke calon-calon yang lain. Itu yang lain. Tetapi fenomena melambungkan survei, pengamat, membangun opini, kemudian skenario menciptakan KIB yang akan diduga menampung Ganjar jika PDIP tidak, ini adalah skenario untuk menekan Ibu Mega supaya tidak ada pilihan lain, harus Ganjar. Tetapi Ibu Mega dengan berbagai pengalaman yang telah dimilikinya, termasuk juga di 2 pemilu terakhir ini yang mencalonkan Jokowi, ternyata tidak memiliki efek yang relevan untuk meningkatkan suara PDIP di parlemen, tetapi hanya dipakai oleh Pak Jokowi dan gengnya untuk memuluskan
kemenangan di pemilu 2014 maupun 2018 atau 19 yang lalu. Saya kira kawan-kawan sekalian, itulah kira-kira gambaran pencermatan kita, pandangan kita terhadap apa yang terjadi di dinamika politik nasional terjadi khususnya di PDIP. Jadi saudara sekalian, sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.